Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raharjo, Ketua Program Studi Islam Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Ada 3 alasan. Yang pertama, dari sisi visi misi UIN Wali Songo, yang mana Wali Songo memiliki visi sebagai University Research. Jadi karena menjadi University Research, maka semua dosen juga dan semua mahasiswa juga diorientasikan untuk mempublish hasil karya ilmiahnya. Nah, alasan yang kedua itu OB, Outcome Based Curriculum. Nah, sebagai bagian dari pengembangan kurikulum di UIN Wali Songo, OB ini menjadikan setiap mahasiswa berorientasi pada hasil kerja atau hasil karya nyata yang harus dipublikasikan. Meskipun tidak semua mata kuliah itu harus berorientasi kepada publikasi ilmiah. Setiap mahasiswa yang menuliskan artikel jurnal sebagai karya tugas kuliah, maka harus mengikut sertakan nama dosennya. Nah, yang ketiganya, untuk meningkatkan IQ pimpinan, atau akreditasi. Jadi kalau misalnya setiap dosen memiliki tugas ilmiah, karya ilmiah dipublikasikan, kemudian mahasiswa juga memiliki karya ilmiah, dan ini juga dari mahasiswa sebagai karya kolaboratif dengan dosen. Tetapi nama pertamanya, the first author-nya adalah mahasiswa, karena memang ide dan yang mengerjakan itu mahasiswa, dosen sebagai pembimbing. Bahkan setiap satu karya ilmiah itu bisa ditulis oleh 4 orang, sehingga bisa mahasiswa 1 kemudian mengikut sertakan temannya, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan kemudian pembimbingnya, sehingga satu publikasi itu bisa mengangkat 4 nama. Nah, jadi itu menjadi alasan mengapa mahasiswa diarahkan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Dan nyatanya kalau mahasiswa itu bisa, dan itu bisa menjadi bagian dari pengganti skripsi, karena sama-sama melakukan penelitian. Kalau skripsi itu diujikan hanya berbasis pada skripsi saja, kalau karya ilmiah itu kan diuji oleh blind reviewer yang tidak diketahui siapa reviewernya itu. Maka ini juga sudah menjadi tugas mahasiswa, di samping diuji oleh blind reviewer, tetapi masih dikonfirmasi oleh dosen untuk diujikan pada ujian akhir. Tetapi mahasiswa tetap diuji dengan hasil karya ilmiah yang berupa hasil penelitiannya. Dan itu sekedar atau merupakan konfirmasi apakah betul-betul mahasiswa itu yang melakukan penelitian atau bukan. Karena ini tugas, maka publikasi ilmiah pada mahasiswa itu dibatasi oleh waktu. Jadi dibatasi oleh waktu. Jadi 1 semester itu adalah batasan waktu tugas dosen atau tugas kuliah itu sebagai artikel jurnal itu sebagai tugas kuliah. Maka dibatasi waktu dalam waktu 1 semester. Jadi istilahnya ya tidak ada dosen yang memburu-buru mahasiswa untuk secepatnya. Tetapi kalau mahasiswanya belum siap, jadi kalau mahasiswanya belum siap, ya memang harus dipercepat ini, karena memang targetnya hasil karya ilmiahnya. Jadi bukan targetnya nilai, tetapi hasil karya ilmiahnya itu bisa disubmitnya paling tidak dalam waktu 1 semester itu submit. Ya, karena untuk publish itu harus menunggu minimal 1 semester yang akan datang, maksimalnya setahun. Kalau misalnya itu di cancel, baru setelah 1 semester kadang-kadang
baru ada informasi di cancel. Kadang memang setelah dikirim dalam beberapa hari sudah ada di cancel, ini not accepted. Tetapi kalau sudah bisa di accepted, nah itu menjadi bagian dari penentuan nilai. Pada setiap semester, dosen itu memiliki kewajiban untuk publish. Ini memang sesuai dengan IKU pimpinannya. Jadi kalau misalnya dosen di fakultas itu sebagai tuntutan IKU dekannya. IKU dekan mensyaratkan berapa orang yang melakukan publikasi ilmiah. Kalau misalnya mewajibkan setiap dosen melakukan publikasi ilmiah, maka memang setiap dosen itu harus memiliki publikasi ilmiah, dan setiap dosen itu difasilitasi untuk melakukan penelitian. Nah, jadi mau penelitian yang didanai oleh Kemenak Pusat atau penelitian yang didanai oleh UIN Wali Songo atau yang mengatasnamakan didanai oleh fakultas. Jadi dosen yang diterima pendanaannya atau sponsornya oleh Kemenak Pusat ya sudah. Kalau yang tidak diterima atau tidak mendaftar di Kemenak Pusat, maka oleh UIN Wali Songo, oleh LPM itu masih diberi fasilitas. Kalau masih ada juga yang lewat UIN Wali Songo melalui LP2M tidak diterima, masih diberi kesempatan untuk mengikut sertakan proposalnya di fakultas. Maka sudah bertahap-tahap seperti itu, setiap dosen diminta untuk atau diwajibkan untuk publikasi ilmiah, dan itu akan meningkatkan daya jual atau meningkatkan bibliometrik. Jadi setiap dosen minimal satu untuk bisa melakukan publikasi ilmiah. Dan ketika dengan mahasiswa, ketika di fakultas, dosen itu juga berkolaborasi dengan mahasiswa. Tetapi kalau di fakultas yang berkolaborasi dengan mahasiswa itu nama the first author-nya, nama penulis pertamanya adalah dosen yang bersangkutan. Karena untuk melatih mahasiswa misalnya mengumpulkan data, menganalisis data dan sebagainya. Tetapi dibalik, kalau itu tugas kuliah, maka the first author-nya adalah mahasiswa. Nah, gitu. Jadi dosen hanya mendampingi saja. Biaya untuk publish itu meskipun tidak kaitkan dengan sponsor, kalau itu milik dosen, itu publikasinya diambilkan dari sponsor. Jadi uang dana penelitian itu bisa dialokasikan, digunakan untuk melakukan diseminasi misalnya. Nah, tapi untuk publikasi ilmiah itu tidak. Tetapi itu bisa dialokasikan. Jadi dananya bisa dialokasikan sebagai diseminasi yang nantinya tidak semua dari diseminasi itu dibayarkan, tetapi sebagiannya bisa digunakan untuk membiayai publikasi. Dan untuk yang membiayai publikasi ini memang mestinya dari penulis pertama. Kalau misalnya itu dari dosen, ya kan dosen itu mendapatkan uang dari dana sponsorship itu. Jadi walaupun secara formal itu tidak boleh. Jadi secara formal itu tidak boleh dana sponsor digunakan sebagai dana publikasi ilmiah, karena di publikasi ilmiah itu sudah diberi baru dimintakan setelah alokasi dana itu dilaporkan. Dana sponsor, tapi dari dosen yang bersangkutan. Nah, jadi dari dosen yang bersangkutan memberikan sebagian dana untuk publikasi. Oleh karena itu yang dari mahasiswa juga dibayar oleh mahasiswa. Yang dari mahasiswa S2 yang saya tahu persis. Kalau mahasiswa S1 juga tidak pernah memberitahu, artinya sudah tercover oleh mereka sendiri untuk bisa membayar publikasi. Karena memang di publikasi Sinta itu ada yang Sinta 2 sampai dengan 2 juta. Tetapi rata-rata di Sinta 3 itu ada juga yang tidak membutuhkan biaya publikasi. Jadi kalau jurnal itu publish 2 kali setahun,
itu biasanya tidak meminta biaya publikasi karena itu sudah didanai oleh dana BUPTN atau dana pemerintah, atau kalau di perguruan tinggi itu sudah didanai oleh institusi yang bersangkutan. Tetapi kalau jurnal itu mempublikasi lebih dari 2 kali setahun atau 2 kali setahun dengan jumlah yang melampaui, misalnya biasanya 10 bab, ya 10 chapter saja, tetapi mempublikasikan lebih dari 10 chapter, maka ditambah. Nah, penambahan dana itu diambilkan dari iuran siapa-siapa yang menginginkan dipublikasikan itu. Kalau di jurnal internasional, kalau jurnalnya itu open access, jadi open access itu setiap yang mengakses itu bebas. Nah, itu juga dimintakan dana dari penulis. Tetapi kalau close access, maka free. Jadi tidak memerlukan dana publikasi. Karena yang mau membayar itu orang yang mau membuka akses itu. Itu kalau close access. Gitu. Nah, kalau pembimbingan secara formal di kelas itu kan memang terbatas. Jadi satu orang dosen saya membimbing berapa anak ya, 23 atau sekitar 40 itu. Ya, karena pembimbingannya pembimbingan massal. Jadi kalau pembimbingan massal itu dan menjadikan tugas mahasiswa ya banyak bergantung kepada mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswanya aktif, dia juga merasa terbimbing. Tapi kalau mahasiswanya kurang aktif, ya terkadang hanya merasa ini kok dikejar-kejar saja sama dosen, harus begini gitu. Jadi itu banyak bergantung kepada ghiroh atau motivasi mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan. Jadi ada yang merasa terbimbing karena mereka aktif dan bisa mengikuti perjalanan perkuliahan, dan ada yang merasa ini kok saya merasa tidak diperhatikan. Kalau anaknya itu introvert, malu-malu, kemudian dia juga ini kok dikejar-kejar, saya belum bisa, tambah malu lagi, ya dia seperti itulah kondisinya. Jadi harapannya juga mahasiswa semuanya bisa aktif. Jadi satu informasi, misalnya ini dalam pembuatan pendahuluan, ya misalnya dalam penyusunan pendahuluan, itu harus dimulai dengan fakta sosial, kemudian paragraf berikutnya fakta literatur, paragraf berikutnya tujuan penelitian, paragraf berikutnya argumentasi. Ini pada saat itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti pada pertemuan berikutnya sudah pada kajian pustaka, nanti ini sebelum mengikuti ini, sementara di kajian pustaka harus mengikuti berikutnya lagi di kajian teori. Ini belum sampai, kadang-kadang ada mahasiswa yang ini aja belum, sudah ketinggalan. Jadi pada berikutnya sudah metode penelitian. Jadi harus mengikuti, dan mahasiswa yang kadang tidak masuk merasa senang, itu akan tertinggal. Jadi mahasiswa harus nambal apa yang dia tidak diketahui kepada temannya, atau memang dia harus merasa menyesal kalau tidak masuk. Jadi harus betul-betul nambal apa yang dia tidak ketahui oleh temannya. Nah, inilah yang disebut dengan outcome based curriculum, OB, outcome based education, OBE itu kan. Nah, jadi mahasiswa harus merasa menyesal kalau dia tidak masuk karena akan tertinggal materinya. Nah, pencantuman nama dosen di artikel itu sebagaimana yang tadi saya sampaikan, itu merupakan kewajiban bagi mahasiswa. Sebab kalau tidak dicantumkan nama dosen di artikel itu, maka tidak diketahui ini artikel tugas kuliah atau artikel bebas. Begitu. Jadi kalau misalnya ini artikel tugas kuliah, nama dosen harus dimasukkan. Kemudian mahasiswa tersebut merasa dibimbing walaupun secara non formal,
merasa dibimbing oleh dosen, ya itu sebagai konsekuensinya untuk bisa dimasukkan. Ya, jadi ada yang aturan mengikat sebagai tugas kuliah, maka pencantuman nama dosen itu menjadi satu kode etik untuk bisa dimasukkan, karena itu akan menjadi bisa diketahui ini sebagai tugas kuliah. Apa sih ruginya ketika masukkan nama dosen? Kan nggak ada ruginya, gitu kan? Apalagi di tataran mahasiswa tidak menyangkut kredit poin untuk bisa diakui sebagai karya ilmiah yang masuk sebagai artikel jurnal. Harapannya mahasiswa bisa mengikuti materi mata kuliah dengan baik, bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, bisa menunjukkan hasil akhir yang memadai, sehingga mahasiswa itu bisa sampai kepada publikasi di jurnal ilmiah. Nah, kalau mahasiswa bisa publikasi di jurnal ilmiah, sebenarnya ini manfaatnya besar sekali. Jadi tidak hanya manfaat bagi dosen, tetapi manfaat bagi mahasiswa yang bisa mempublikasikan artikel jurnalnya sebagai karya ilmiah atau sebagai karya ilmiah yang akhir. Marilah para mahasiswa untuk bisa berserius mengikuti perkuliahan, dan untuk target kuliahnya yang artikel jurnal untuk bisa diikuti dengan baik. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan semua mahasiswa termotivasi untuk bisa menulis artikel jurnal ilmiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.